والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتباعد. Yang ketiga, dalam kitab At-Tashil ya, yang dikarang oleh Imam Ibn Jauzi itu, annahu wahidun, sesungguhnya Allah itu Maha Esa, la yanqasimu wa la yataba'ad, tidak terbagi-bagi ya, wala yanqasimu, tidak terbagi-bagi, wala yataba'ad, dan tidak terpecah-pecah. Wal muradu bi surati nafyu syariki raddan 'ala al-musyrikin. Maksud daripada surah Al-Ikhlas ini adalah nafyu syarik, ia adalah menafikan, meniadakan sekutu ya, meniadakan sekutu, raddan 'ala al-musyrikin ya, sebagai bentuk raddan itu bantahan terhadap orang-orang musyrik. Waqad aqama Allahu fil Qur'ani barahina, sungguh Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran secara jelas ya, qati'atan, secara qat'i, secara terang-terangan, secara qat'i, secara pasti, ala wahdaniyatihi ta'ala, atas keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzalika katsirun jiddan, dan banyak sekali. Wa awdahuha arba'atu abrahin, dan ada 4 ya, yang jelasnya ada 4 penjelasan yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ya, tapi sang musannif hanya menyebutkan 4 saja. Al-awwalu qauluhu ta'ala, yang pertama adalah afaman yakhluqu kaman la yakhluq, apakah sama orang yang menciptakan, apakah sama yang menciptakan terhadap orang yang tidak menciptakan. Nanti dilihat aja ya, artinya surah An-Nahl. Wa hadza dalilul khalqi wal ijad, dan inilah dalil penciptaan dan al-ijad. Al-ijad itu mewujud ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza thabata anna Allah taala khaliqun li jami'il mawjudat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk-makhluknya, lam yasih ay yakuna wahidun minha syarikan lahu, dan tidak benar ya, tidak benar ya, makhluk satupun baginya sebagai dan tidak benar dan tidak sah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan syarikat atau membutuhkan bantuan, kurang lebih begitu ya maknanya. Wa tsani qauluhu ta'ala, yang kedua kata Allah dalam surah Al-Anbiya, law kana fihima alihatun illallah lafasadata, kalaulah ada Tuhan antara langit dan bumi, di langit ada bumi, di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, kecuali Allah Subhanahu wa taala, lafasadata, akan hancur kedua-duanya. Yalah, satu maunya ke kiri, satu mau ke kanan, apa enggak hancur. Wa huwa dalilul ihkami wal ibda', dan ini adalah dalil atau bukti ya, dalil atau bukti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dan ibda' itu penciptaannya Allah Subhanahu wa taala. والثالث قوله تعالى لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Kata Allah, kalaulah disertai bersama itu ada Tuhan, sebagaimana mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu tuh, Tuhan-Tuhan tadi itu akan mencari Tuhan yang pemilik arsy ya. Niscaya tentulah Tuhan itu akan Tuhan-Tuhan atau alihah tadi itu, Tuhan-Tuhan tadi itu ya, akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsy ya, nanti akan dilihat nanti surah Al-Isra. Wa huwa dalilul qahri wal ghulbah, inilah dalil al-qahr ya. Al-qahr itu kekuasaannya Allah, wal ghulbah itu keperkasaan ya, keperkasaan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Warabi' qaulu ta'ala mattakhadallahu min waladin, Allah tuh enggak punya anak.
wa ma kana ma'ahum min ilahin, enggak ada juga Tuhan selainnya Allah. Ya idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dum ala ba'd. Surah Mu'minun. Wa huwa dalilu tanazu' wal isti'la. Thumma akkada ta'ala wahdaniyatahu wa istighna'ahu 'anil khalqi. Ya, ini menandakan bahwasanya Allah menetapkan keesaannya dan istighna ini Allah tidak membutuhkan terhadap makhluknya. Jadi Allah menetapkan dirinya adalah esa, dirinya adalah esa dan tidak ada, dan beliau tidak membutuhkan makhluk siapapun itu. Ya. Wallahu alam. Insyaallah besok lanjut ke Allahus Samad.